Halo sahabat Latsar CPNS 2021, perkenalkan saya Irmawati Brutu, Angkatan 46 dari Unit Kerja UPT RSUD Salak akan menjelaskan pembelajaran mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen dimiliki oleh individu atau kelompok berbentuk janji atau perbuatan, dan mutu dinilai dari standar kelayakan atau ciri dan sifat. Sehingga komitmen mutu merupakan janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. 4 konsep komitmen mutu. 1. Efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. 2. Efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. 3. Inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. 4. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nilai dasar orientasi mutu. 1. Komitmen pada kepuasan customer. 2. Cepat, tepat, ramah. 3. Melayani dengan hati. 3. Melindungi dan mengayomi. 4. Perbaikan berkelanjutan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, sikap dinamis, proaktif dan inovatif, serta cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kemudian ada 4 cara berinovasi. 1. Penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini merupakan pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang lebih dapat diaplikasikan. Kemudian, cara membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pertama, yaitu dengan cara pertama mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. 5. Menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. 2. Mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. 3. Menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. 4. Memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Berikut ini merupakan implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, melakukan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati dan saling bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. Yang kedua, tidak melakukan pemborosan waktu kerja dengan cara tidak melakukan kegiatan di luar dari jam pekerjaan, di mana di unit kerja saya di rumah sakit, yaitu mengedukasi pasien dengan tepat waktu.
Dan yang ketiga adalah absen dengan menggunakan teknologi, di mana dengan cara ini dapat mengurangi antrian. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh di unit kerja saya adalah absen menggunakan teknologi, yaitu Finjar. Sekian implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Terima kasih.